Saudara, dalam sebuah pembicaraan ini atau renungan ini, sebetulnya ada sebuah kata, dan ini bisa menjadi kunci, yaitu awan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba, nah ini juga perlu saudara renungkan. Karena kedatangan Tuhan seringkali seperti itu, tiba-tiba kita nggak duga. Berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali," apa Bapak Ibu? "Dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita nggak tahu gimana caranya seluruh dunia akan melihat itu, saudara. Bukankah dunia bundar dan sebagainya? Saudara, Tuhan kita tuh Tuhan yang tidak terbatas. Yang menarik Bapak Ibu, Alkitab berkata dengan cara yang sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ada satu kata, yaitu memulihkan. Pada waktu gereja, pada waktu umat Tuhan merindukan pemulihan, berhasrat untuk pemulihan, meminta supaya tidak bercacat celah. Ini juga tanda cara yang sama. Bukankah Bapak Ibu hari-hari ini kita sedang merindukan Tuhan, tolongi supaya rohku tidak bercacat, jiwaku sehat, tubuhku sembuh. Mana saya bilang pada dua hamba Tuhan ini, pendeta desa, "Bapak makannya gimana?" "Loh, saya kalau makan doa." Bukan masalah makan doa. Yang Bapak makan sehat tidak. Saya sendiri nggak bisa semua, saya ngomong. Tapi saya berjuang. Tapi kalau saya makan, dia dari jawabannya saya tahu saudara, makannya tuh ngawur. Kita nggak bisa Bapak Ibu, kita bait Allah tuh tubuh punya Tuhan Yesus. Ini bait Allah yang saya katakan. Jadi makan gak boleh ngawur. Pada waktu saya diancam setan bahwa kamu tidak lihat cucu, kamu tidak akan jadi kakek, saya nggak takut mati saudara, tapi saya belajar bijak. Makanya pada waktu profesor yang di Singapura, dia lihat saya 95%, tapi dia ngomong bersih jantungnya. Kalau kotor, saya bisa cepat lewat. Dan disitulah Bapak Ibu, seperti Tuhan berkata, "Aku terima kasih kamu mau jaga bait Allah." Ya. Ada dokter dipakai Tuhan tentang waktu tidur. Saya baru tahu, baru sadar setelah diperiksa. Oh, ya saya mesti bijak. Karena saya rindu terus jadi berkat. Saya percaya Bapak Ibu, ini masa-masa yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya di satu sisi orang berkata, "Kapan Tuhan datang?" Katanya mau datang. Dia orang gak memikirkan sisi yang lain. Sisi di mana kita gereja itu belum siap. Apalagi ngomelnya, apalagi menggerutunya, apalagi tidak bisa bersyukurnya,
Apalagi iman yang tidak diperhatikan. Ini menarik saudara, sebuah pengertian atau syarat. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan, di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Saudara harus tahu kekristenan kita, kerohanian kita ini sedang di level seperti apa. Dan kalau Tuhan sudah membawa kita ke cukup tempat yang tinggi, ada hal-hal gravitasi dunia, yaitu barang-barang, ya, urusan tetek bengek. Jangan sampai itu membuat hal yang dari Tuhan jadi nomor 2. Saudara dan saya butuh uang, saudara dan saya butuh banyak hal. Termasuk perasaan. Butuh dihargai, butuh diorangkan semua orang Bapak Ibu. Tapi jangan sampai barang-barang itu menjadi jerat. Sehingga kita bisa jadi seperti istri Lot. Jadi tiang garam. Tuhan jangan kembali. Jadi ternyata saya merenungkan sudah dulu waktu saya dengerin pengajaran tentang akhir zaman. Saudara bisa menentukan engkau mau seperti kerohanian seperti apa. Ya. Jadi bukan 100% Tuhan. Betul-betul yang 1% itu bagian saudara dan saya. Ya. Yang nggak bisa disepelekan. Kadang-kadang saudara dengan peristiwa pandemi yang dulu, ini melanda seluruh dunia loh Bapak Ibu. Orang terbiasa dengan kebaktian online. Hanya mereka nggak bisa menghargai nilai ibadah yang levelnya tinggi itu seperti apa. Di rumah sambil tiduran, seenaknya sambil makan. Itu menyedihkan loh Bapak Ibu. Bisa pergi, tapi menganggap sepele. Padahal Tuhan berkata, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan. Kadang-kadang saudara, jarak rumah kita gak jauh. Dulu waktu saya dari Temanggung Tegal, tiap minggu sampai Lobang di mana tuh dari Temanggung ke Poleri ya, saya tuh bisa inget hafal ada lobang di mana. Karena zaman dulu nggak seperti sekarang saudara, lobang apalagi ini jalur alternatif ya, bukan jalur utama. Itu didiemin. Jadi saya sampai apa lobang itu di dekat sini, di rumah yang dekat ini, ada yang dekat sekolahan. Semua yang Tuhan izinkan, didikan itu baik buat setiap kita. Amin. Capek sekali. Melelahkan. Dan ini saya sampaikan kemarin sudah. Kondisinya tuh sama, saya sampaikan sudah. Ada banyak orang yang merasa capek dan kecewa. Seolah-olah pertolongan Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak tolong. Nah ini yang bahaya. Iman pengharapan kasihnya kendor. Tapi kita gak mau. Nah ini saudara. Makanya Tuhan berkata barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Aneh ya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara punya nyawa masing-masing. Bisa nyawa sungguhan, bisa uang,
bisa harga diri, bisa hobi, itu nyawa. Ada orang yang waduh hobi itu nomor satu. Soalnya kemarin saya sedih waktu doa. Saya bilang saya tuh kalau berlutut sakit Bapak Ibu. Karena kaki kanan saya waktu SMA saudara, saya balik ke Tegal. Saya tuh bisa bermain basket baik itu sewaktu dapat pelatih di SMA. Nah saya pulang mereka kaget. Kamu kok bisa bagus gini-gini. Nah saudara, apa yang terjadi? Begitu saya lulus, saya tiap hari ada persekutuan. Kalau kadang-kadang ada pertandingan basket saudara. Jadi saya sering diminta gabung ke grup ini. Ada pertandingan dari luar kota datang. Saya tuh gila ngawur. Kebaktian saya rubah. Hanya karena ada pertandingan. Karena saya ikut pertandingan. Nanti bulan depan biasanya persekutuan tiap Senin sudah ada Senin Jumat. Nanti tahu-tahu minggu depan ada pertandingan ini. Hari apa ini? Saya rubah saudara, minggu depan persekutuannya ganti. Bayangin Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Jangan pikir hobi itu tidak bahaya. Begitu saya loncat pertama, saya loncatnya pol di tengah-tengah. Tabrakan sama dia, orangnya tinggi banget. Saya jatuh kena tumit. Itu langsung turun itunya. Grek. Itu turun saya sampai turunnya tuh grek ke sini. Wah, kok kaki saya begini? Hanya 1 menit, nggak ada 1 menit. Saya nggak bisa main. Dan cacat sampai sekarang. Cacatnya apa? Nggak bisa berlutut lama, Bapak Ibu, sakit. Padahal saya pengen loh. Beda loh. Doa, berlutut, doa duduk, doa kakinya di atas. Itu beda saudara. Ya, perasaan itu beda. Jadi makanya saya mau beritahu saudara. Ini hati-hati. Ya. Jangan engkau turun. Jangan kembali. Saudara dan saya punya nyawa masing-masing. Nah ini ikatan seperti ini saudara. Aku berkata kepadamu pada malam itu. Ada 2 orang di atas tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. 2 orang di ladang pelayanan nih, di ladang pelayanan. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Gak menjamin suami istri. Tidak menjamin, makanya hari ini Bapak Ibu. Nanti setelah saudara diurapi, duduk udah jangan ngobrol. Sembayang Tuhan, ingatlah aku. Kalau engkau datang kedua kali, rekayasa supaya aku diangkat di awan-awan. Bapak Ibu tahu itu di depan tuh ada batu Golden Gate. Orang sekarang kalau ke Israel bisa ke Golden Gate, walaupun tidak bebas ya. Kadang-kadang ada penjaga di atas diamuk. Awal mulanya tuh dari kita. Saya mengakui saudara itu luar biasa. Saudara tahu, itu kita waktu pakai grup tour yang paling hebat. Paling mahal, paling terkenal. Tidak ada satu pun yang bisa. Dia bilang, Pak gak mungkin. Bapak jangan pikir, wah Israel gini kasih duit. Gak bisa. Gak ada yang berani saudara. Tahu ada satu orang, saya siap. Tapi tidak melalui jalur, mau gak? Lewat tanah-tanah pasir katanya saudara. Hah? Saya bilang, terus dapat firman tuh. Sedekat mungkin. Hanya kali ini, kalau kamu bisa nyampe, ambil batu sedikit. Taruh di gerejamu. Sebagai lambang profetik. Setiap orang masuk, ingat perjuangan itu Tuhan. Kalau engkau datang yang kedua kali, engkau lewat akan masuk Golden Gate. Ingatlah kita semua. Amin Bapak Ibu.
Itu awalnya dari situ. Saudara, itu gak mudah. Setelah sampai kita pegang Golden Gate, nangis saudara. Baru saudara di situ Tuhan bilang, ambil batu. Itu batu mengingatkan kamu sampai ke tempat ini. Padahal firmannya apa? Sedekat mungkin. Hanya masuk, keluar, dicegat sama tentara Israel. Ditanya bermacam-macam. Untung satu, kita nggak bawa paspor. Akhirnya dengan sulit kita keluar. Tadinya mau diinterogasi. Jadi banyak orang nggak tahu Bapak Ibu. Makanya memang Tuhan berkata, kamu mau nggak sih melakukan apa yang gereja pada umumnya tidak mau? Melakukan apa yang gereja pada umumnya tidak bisa. Melakukan apa yang gereja pada umumnya tidak suka. Saya ingat tuh 3. Mau gak aku kasih waktu? Sembayang semua. Ketemuan lagi. Dia bilang kalau kamu siap, kamu gak boleh sembarangan. Kalau ya, kalau enggak, kamu tak bawa pulang. Meninggal. Gitu loh saudara. Kalau kamu bahasa Ibrani itu belejani, enggak karuan dan tak bawa pulang. Makanya enggak lama setelah itu waktu doa di Solo atau di Jogja, saya lupa nginep di hotel, aku dengar suara itu. Kamu tidak jadi kakek. Waduh. Dan betul Bapak Ibu, saya mau dibunuh berkali-kali. Betul-betul mau dibunuh. Serem Bapak Ibu. Makanya setan itu pencuri, pembunuh, Jadi gak ada yang baik di dalam setan. Tuhan kita yang luar biasa. Makanya kenali Bapak Ibu. Nah, tapi saya bersyukur dengan kaki ini saya selalu aduh Tuhan baik. Sejak itu saya gak bisa bermain basket dengan baik. Kelincahan saya di kaki saya gak bisa. Loncat saya bisa tinggi, saya bisa tangannya bisa lewat ring. Gak bisa, semuanya cacat. Padahal dibenerin di Belanda loh. Dokter terkenal Belanda. Kalau Tuhannya gak mau ya gimana? Makanya hati-hati. Ini hati-hati Bapak Ibu, tolong hati-hati. Jangan sepelekan. Nah, ada yang tanya, gimana kalau saya belum naik? Ya naik sekarang. Gimana saya belum di ladang? Ya di ladang, ambil pelayanan. Apa saja sudah bisa pelayanan. Naik ke peranginan. Jangan di dalam rumah. Nanti kau seperti Elia di dalam gua. Ketakutan isinya cuma takut, khawatir. Tuhan bilang Abraham, keluar dari tendamu. Begitu dia keluar, baru tahu. Tuhan nggak ngomong apa, Tuhan lihat ke atas. Lihat, wih kok bintang banyak. Baru Tuhan ngomong, kamu keturunanmu kan seperti itu. Sudah di bawah Tuhan, mampukan aku naik. Mampukan aku di ladangmu, tapi menurut caramu. Jangan kebenaran diri sendiri. Ini menarik Bapak Ibu, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi artinya apa? Ada yang mati, ada yang tidak. Nah ini tergantung saudara mau seperti apa. Saudara pengen lihat pengangkatan atau tidak? Tetapi kita semuanya diubah. Ini menarik saudara. Semuanya yang mengharapkan Tuhan. Semuanya yang sedang rindu pemulihan. Semuanya yang rindu tidak bercacat. Akan diubah. Dalam sekejap mata. Ini selalu hebat tiba-tiba. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu kalau pengangkatan itu orang-orang yang mati ya di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama. Ini luar biasa. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa. Nah ini kuncinya. Karena yang dapat binasa ini. Harus mengenakan. Apa Bapak Ibu? Yang tidak dapat binasa. Jadi kita tuh punya manusia jasmani. Punya manusia rohani. Saudara menggunakannya apa? Manusia jasmanimu. Yang kosa. Sepuasnya manusia jasmani, itu target, itu goal. Atau manusia rohani,
Aku belum Tuhan, aku belum, aku masih lapar. Aku butuh Engkau, aku butuh firman, aku butuh hadirat-Mu. Itu manusia rohani. Saudara kenakan yang mana? Kalau engkau mengenakan yang dapat binasa, ya habislah. Jangan pernah mikir pengangkatan. Bahkan orang-orang itu, nanti saya tunjukkan ayatnya, jadi bergabung dengan antikris. Ini kejadian di sebuah negara komunis. Saudara bayangin ya, itu senapan sudah ayo kamu kalau tetap percaya Yesus, kamu tak tembak istrimu, anakmu tembak. Kuat tuh saudara. Tapi pada waktu ngomong, cucumu tak bunuh. Kalah dia saudara. Nyangkal Tuhan. Saya baru ngerti, oh ya kenapa yang Alkitab berkata keturunan ketiga, keempat. Karena orang pada naturnya itu memang lebih sayang ke cucu daripada ke anak. Itu ternyata seluruh dunia seperti itu saudara. Aku sampai merenungin, waduh, gak gampang loh saudara. Ditembak sungguhan loh. Bukan pistol-pistol di negara komunis. Makanya kita bersyukur kita di Indonesia. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan kesempatan supaya manusia roh saudara hidup, ketinggalan. Yang dapat mati harus dikatakan gambarnya, mengenakannya tidak dapat mati. Jadi manusia roh saudara yang harus diperhatikan. Bukan berarti kita enggak, saya manusia jasmani saja saya perhatikan kok. Saya ini penggemar saudara. Sampai ke sekarang ya, kalau saya ke Tegal, di dekat rumah saya ujung sana saudara, itu ada sate kambing nggak enak. Tapi terkenal paling murah seluruh benua. Jadi saya dulu minta oma saya, oma aku minta duit. Buat apa? Es. Padahal nggak beli es saudara. Kesana nanti saya beli sate kambing. Dan ora. Cilik-cilik seneng sate kambing. Makanya saya kalau makan sate kambing nggak banyak sebetulnya saudara. Paling 30 tusuk. Tapi yang ngawur apa dulu apa? Jeroan iya. Lemak iya. Sudah bertobat dalam nama Yesus. Ya enggak bisa. Itu Alkitab ngomong tidak kita tidak mati kena racun tuh dalam konteks penginjilan. Makanya nggak ada orang hebat, ya. Dan sesudah ini Bapak Ibu tahu, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi ini komitmen. Mau nggak kamu benar-benar melakukan apa yang gereja nggak mau? Itu betul saya ngerenungin Bapak Ibu. Orang-orang kita nanti kalau ke gunung saudara, jangan pikir saya di rumah nyenyak tanya Bu Linda, saya nggak bisa tidur. Setiap orang naik gunung siapapun, aduh aku nggak tidur. Handphone tak on semua, suara tak gedein semua. Saya udah pesan nanti kalau ada apa-apa SMS saya, omong ya. Jadi kita memang melakukan yang banyak gereja tidak lakukan. Tapi jangan sombong, itu semua anugerah. Ya ini lagi ke kapal. Aduh, aku jujur maju mundur, mujur mandu. Bukan soal kapalnya saudara, memang kapalnya kecil. Cuma udah kasih itu, Pak, buiin, kok ini kapalnya bau loh. Kok kapalnya lembab loh. Kok kapalnya nggak enak loh. Aku tuh buin mikirin saya sudah. Aku tahu kamu senengnya wangi. Ini nggak ada yang wangi kok. Terus kasih tahu lagi. Ini ada beberapa toilet mampet. Aduh. Wah aku jadi kelingan Cina sudah. Saya aduh Tuhan. Aku harus pergi nggak sih? Nendaya nggak usah lah. Diwakili Adi Surya saja. Saudara tahu waktu di Cina tuh ya. Ini pendeta-pendeta desa. Itu EO-nya sudah tahu. Di got panjang tuh loh. Gotnya panjang pada duduk semua komsel. Piye kabarmu? Oh iya? Piye? Dodolan opo kowe? Plotot.
Itu airnya nggak langsung jalan loh Bapak Ibu. Aku pernah masuk, aduh baunya nggak tahan. Ini udah kasih tahu Pak, beberapa mampet. Lah, ya Bu In bilang, aku bawa cleaning service. Sudah bayangin, beliau bawa cleaning service. Jadi 500 langsung tutup. Kenapa 200 dia ngambil anak buahnya dia sendiri. Saya bawa cleaning service. Yang mampet-mampet, oh bawa alat untuk mampet segala. Bayangin, mana ada naik kapal kayak gitu. Nah, terus yang di kamarku siapa yang ngurusi? Ya aku suruh gawe cleaning service. Sopo cleaning service kita bawa. Aku kudu bayar. Ya, nah Bapak Ibu. Setelah Alkitab semua, setelah kita bagian kita dilakukan. Mengenakan yang tidak mati, mengenakan. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, baca 2-3, maut telah ditelan dalam. Itulah peristiwa yang dinantikan dunia. Saya nginjil kepada teman-teman kecil. Dia bilang, lo semua orang mati. Tidak. Ada ayatnya di kitabmu, ada. Nah baru, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa yang hukum Taurat. Jadi kita bersyukur kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Kita hidup dalam hukum kasih. Kasih karunia. Yang percaya katakan. Bapak Ibu sekali lagi ya, bukan kita. Yuk kita lihat ayat ini. Tetapi syukur kepada Allah, saya suka dengan kata telah. Tuhan bukan akan, Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan. Karena itu, nah lihat ya, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, ini iman. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tapi jangan pekerjaan Tuhan yang aku suka, yang enak buat saya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan dalam persekutuan, saudara ikuti cara Tuhan, gak sia-sia. Tapi saudara melakukan pekerjaan Tuhan menurut caramu sendiri, akan jadi sia-sia. Itu pengertiannya. Nah ini yang saya pegang saudara. Ini yang hari ini kita minta, Tuhan tolong ingat saya. Tuhan tolong ingat keluarga saya. Bapak saudara banyak gak tahu lah, itu batunya tuh di situ. Di depannya Soundman. Itu dari Golden Gate. Kita datang kedua kali, kita bilang tidak. Hanya waktu itu. Dan sejak kita datang saudara, itu dibuka. Orang dari mana-mana boleh datang. Sebelum itu enggak. Makanya kita seperti kayak pembuka jalan. Orang lain enggak mau. Saudara saya pikir Tuhan. Makanya semua yang Tuhan izinkan pasti baik. Yang percaya katakan, jangan sesali. Ayo baca 2-3. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yang percaya katakan, perjanjian apapun di Alkitab, apalagi perjanjian lama, tidak ada yang lebih hebat dari Yesus. Ya ini sudah, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini yang selalu harus kita waspada. Kata Petrus, Tuhan kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi ini penting ya, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk Bapak Ibu memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Saudara dan saya tugasnya masing-masing. Saya cara memberi makannya khotbah. Saudara cara memberi makannya berdoa. Saudara memberi makannya kasih uang untuk pekerjaan Tuhan. Saudara memberi makannya tenaga untuk pergi pelayanan. Masing-masing caranya beda. Pada waktunya, jangan karep sendiri.
Maka Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Pemain musik memberi makannya beda. Soundman memberi makannya beda. Saudara, semua kita memberi makan dengan cara masing-masing. Yang mengerti katakan, maka dari itu Bapak Ibu, jangan tidak di ladang, naik ke ladang dan ikut pelayanan. Terlibat. Ya. Berbahagialah hamba. Saudara, makanya ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Itu ajaib. Makanya saya selalu kerindu apa saya bilang, Tuhan berikan aku roh yang setia. Roh yang setia. Setia kepada Tuhan. Setia kepada keluarga. Setia kepada pelayanan. Setia melakukan. Itu gak gampang Bapak Ibu. Kemudian ini menarik saudara. Mulai kita mengerti ya, nanti kita pergi lihat yang ditinggal itu siapa, yang bergabung dengan antikris siapa, yang diangkat itu siapa, yang tidak diangkat tapi diberi tugas antikris berat dia ada itu siapa. Kemudian diberikan kepadaku sebuah bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah, lihat ya, di dalamnya. Ini bait Allah saudara, ini ruang halaman, ruang suci, ruang maha suci. Yang ada tutupnya itu cuman ruang suci sama ruang maha suci. Halaman tuh nggak ada tutupnya. Ya. Nah, Tuhan ngomong apa? Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ini sebelah luar. Jangan kau mengukurnya. Kenapa? Karena ia telah diberikan kepada bangsa lain, kepada antikris. Dan mereka, yaitu orang yang di sini yang tidak mau bertumbuh, yang tidak mau ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan tuh di sini. Gak mau nurut Tuhan, sakar PDW. Mereka akan menginjak-injak, mereka akan menyatu dengan antikris, kota suci selama 24 bulan. Ini 3,5 tahun. Nah Bapak Ibu, ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Nah sebetulnya kita nih sekarang sedang masuk baptisan api. Makanya pembentukan, suasana gak enak, gak cocok dengan hati, gak cocok dengan perasaan. Ini kita sebetulnya sedang di sini sudah. Tapi gak semua orang, nah ini yang bahaya. Kalau Bapak Ibu jadi Kristen dari sekian puluh tahun tetap di halaman, tidak mau bertumbuh, Roh Kudus gak mau, apalagi api, ini akan menyatu dengan antikris. Saudara gak diangkat-angkat, tidak diangkat tapi menyatu. Nah, saya sama tadi, aduh iya ya, begitu istri, anak kuat, begitu cucu gak kuat, nyangkal sudah. Kalau Pak Petrus gimana? Saya bilang saya gak mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Amin Bapak Ibu. Gak ada orang yang bisa. Makanya ini hati-hati Bapak Ibu. Saudara sedang di mana? Ini cuma baptisan air, gak cukup. Di sini saudara mulai nih. Hidup ada roti, ada firman, ada pelita, ada meja roti sajian Alkitab, ada mezbah doa, ada penyembahan. Ini cuma pembasuhan. Ada korban bakaran, ya pokoknya ikut-ikut nyanyi, ikut nyembah. Ada pembasuhan, aku udah dibaptis kok. Tapi gak mau baca Alkitab. Gak mau hidupnya jadi terang, jadi pelita. Gak mau nyembah Tuhan. Hidup sebagai penyembahan, gak mau. Nah, di sini lebih gak enak saudara. Ini Yesus itu jaminan. Makanya siapapun Bapak Ibu, minta Tuhan, paksakan kehendakmu yang jadi. Amin. Aku ini banyak kemauan, banyak free will. Aku berikan kembali biar kehendakmu jadi. Kalau enggak, hilang Bapak Ibu. Nah, lihat. Ketika naga itu sadar, setan iblis ya, Lucifer, ia dilemparkan ke atas bumi. Sekarang setan ini di udara di atas bumi. Makanya dia berani ngomong, Yesus,
Kalau kamu sembah aku tak kasih. Kalau kamu gini tak buat. Itu setan kurang ajar. Karena dia sudah kondisinya tuh seperti kayak menguasai bumi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, perhatiin saudara, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki, yaitu gereja Tuhan yang tidak di halaman, yang menghasilkan manusia roh, yang membuat jadi gereja yang kuat seperti anak laki-laki. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap. Nah, ini menarik. Dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Nah, kedua sayap itu bicara iman dan perbuatan. Kedua sayap itu bicara firman dan Roh Kudus. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ini belum pengangkatan loh. Tapi dibawa terbang, artinya apa? Saudara akan dibawa ke situasi sepertinya tidak enak. Ini yang saya gambarkan seperti Yohanes Pembaptis di penjara. Kok aku giat buat engkau? Kok aku di penjara? Elia, aku giat. Kenapa aku di Isabel mau bunuh aku? Engkau tidak bela. Ini suasana padang gurun saudara. Ini hati-hati. Makanya Tuhan sedang izinkan suasana padang gurun. Bukan betul di bawah padang gurun. Tidak. Suasana padang gurun. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Nanti Tuhan punya banyak cara. Pada waktu antikris mulai bereaksi, entah yang ringan, entah yang berat, saya nggak tahu. Pokoknya Tuhan melindungi saudara dan saya. Tapi suasananya apa? Padang gurun. Kok nggak kelimpahan kayak dulu ya? Loh, ke bangsa-bangsa pulau-pulau kok mules ya? Itu padang gurun. Yang mengerti katakan. Kok mesti bayar sendiri ya? Itu padang gurun. Yang minta bukan saya loh. Beliau benar waktu doa. Tuhan bilang setiap orang yang pergi dengan biaya sendiri. Nah, kalau Tuhan maunya gitu gimana? Sebenarnya biaya sendiri itu apa maksudnya saudara? Kerelaan. Oh, semua itu punya Tuhan kok. Uang punya Tuhan, nyawa punya Tuhan, yang sepakat katakan. Paulus semuanya dengan biaya sendiri, semuanya Tuhan. Cuman caranya seperti itu. Ya. Nah, selama satu masa ini harap 3,5 tahun juga. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, gereja Tuhan, saudara. Yang tadi saya bilang yang seperti melahirkan anak laki-laki yang lahir baru supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya menelan sungai yang disembuhkan naga itu dari mulutnya. Nah, lihat ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain. Lihat, ada gereja yang di anugerah Tuhan. Saya ngomongnya gitu saudara. Yang menuruti hukum-hukum Allah luar biasa. Memiliki kesaksian Yesus. Ini orang tetap di bumi. Pada waktu kita diizinkan di padang gurun. Ada orang yang mengalami proses yang sangat menyakitkan. Suasana antikris betul-betul. Nah ini orang yang tadi aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Ini orang yang tetap ada di masa antikris. Supaya mereka berbuat sambil berkabung 1.200. Ini juga 3,5 tahun. Ini aneh sekali. Nanti kita minggu depan kita kalau bisa belajar. Mereka punya kuasa menutup langit. Ini adalah Elia. Supaya jangan turun hujan selama mereka berbuat. Mereka punya kuasa atas segala air untuk memenjara. Ini adalah Musa. Dan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali. Ini iman dan kasih. Makanya saya bilang bukan cuma Elia tapi Elisa akhir zaman. Orang yang urapan itu yang tahan menderita. Apabila mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh. Bayangin saudara. Ini kalau orang gak punya dagingnya gak mati gak bisa. Maka lihat ya. Dan mayat mereka. Kenapa mayat? Dulu pengajaran hampir semua ngomong. Ini mayat itu bicara kedagingannya habis. Gak gampang Pak.
Kan terletak di jalan raya besar rohani Sodom dan Mesir. Kita melihat suasana dunia seperti itu, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi ngalami penderitaan yang seperti Tuhan. Nggak ada orang yang bisa, hanya sedikit orang. Saudara nggak bisa, aku pengen, nggak bisa. Tuhan lihat ada orang yang betul-betul luar biasa. Gak semua. 3,5 hari kemudian masuk roh kehidupan dari Allah dalam diri mereka sehingga mereka bangkit. Semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang itu mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Nah, yang bakal pertama kali naik di awan-awan adalah orang-orang ini, saudara. Setelah itu, ini menurut pengajarannya, semua nggak ada yang pasti, saya nggak tahu. Baru yang di padang gurun itu bersama-sama diangkat. Tapi dimulai, ya, kesulungannya dari mereka. Naiklah kemari, naiklah mereka ke langit. Diselubungi apa Bapak Ibu? Awan. Disaksikan musuh mereka. Jadi gereja pada umumnya akan di padang gurun. Apa? Suasana gak enak. Ekonomi sepertinya tidak ditolong. Sakit sepertinya gak sembuh. Keluarga sepertinya tidak ada jalan keluar. Jangan kaget. Memang itu padang gurun. Saudara tunggu. Sampai ada orang yang diberi tugas khusus selesai. Dan kita akan diangkat di awan-awan. Yang percaya katakan.